Assalamualaikum. Video terakhir saya dari tugas ekonomi internasional yaitu dengan bab teori standar perdagangan internasional. Nama saya Nuri Safitri, NIM 2018 105 103 11 026 dari kelas ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan pada bab kurva batas kemungkinan produksi ketika biaya-biaya meningkat. Dalam ekonomi, kurva kemungkinan produksi produk transformasi kurva adalah suatu grafik yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap. Dalam kurva ini, konsep biaya peluang dan dinamisme return dapat diterapkan. Dalam kenyataan, suatu negara yang jauh lebih sering menghadapi peningkatan biaya oportunitas. Yang kedua yaitu kurva indiferen masyarakat. Selera atau preferensi permintaan suatu negara secara keseluruhan tersebut dilambangkan oleh apa yang disebut sebagai kurva indiferen masyarakat atau indiferen sosial indiferen kurva. Kurva ini menjelaskan kombinasi konsumsi atas dua macam. Kombinasi yang masing-masing menghasilkan kepuasan dalam tingkat yang sama bagi masyarakat atau suatu negara. Semakin tinggi posisi kurva, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan atau kesejahteraan yang dilambangkan. Ciri-ciri kurva indiferen yang bisa dilihat seperti ini gambarnya. 1. Kurva indiferen mempunyai nilai-nilai kemiringan negatif supply atau paling tidak mempunyai nilai kemiringan positif. Kenapa mempunyai nilai kemiringan positif? Hal ini berarti bahwa konsumsi suatu jenis barang ditambah, maka konsumsi barang lain harus dikurangi. Titik dari kurva indiferen adalah sejajar atau horizontal dengan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang kedua, bentuk kurva indiferen cembung ke titik origin titik O. Hal ini menunjukkan derajat pengantian barang. Semakin gantian ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang harus dikurangi untuk menambah barang lain agar kepuasan yang diterima tetap sama. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya kurva indiferen tidak saling berpotongan. Kita lihat kurva indiferen memang tidak saling berpotongan. Karena apabila saling berpotongan, maka tidak konsisten dengan definisi yang telah dijelaskan di atas. Yang saya sudah jelaskan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang equilibrium dalam kondisi isolasi. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara mencapai kondisi equilibrium bila ia menjangkau kurva indiferen yang tinggi, yang diminta kurva indiferen. Kondisi itu akan tercipta di mana kurva indiferen masyarakat menjadi tantangan dari kurva batas kemungkinan produksi. Besaran sudut yang persis sama dari kedua kurva tersebut pada titik tangen menunjukkan posisi harga yang relatif equilibrium internal dari negara yang bersangkutan, sekaligus mencerminkan letak keunggulan komparatif yang selanjutnya akan menjadi landasan bagiannya dalam melakukan perdagangan internasional. Terakhir,
menjelaskan tentang keuntungan perdagangan dan sumber-sumber dalam kondisi peningkatan biaya. Negara harga yaitu negara yang harus relatif atas suatu komoditas yang lebih rendah bisa dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam komoditi yang bersangkutan, namun di pihak lain negara itu dililit kerugian komparatif atas komoditi lainnya yang menjadi mata uang dengan andalan negara lain. Setelah perdagangan berlangsung, masing-masing negara akan terlibat dan terdorong untuk melakukan spesialisasi dalam produksi komoditi yang keunggulan komparatifnya tidak dikuasai. Sejak saat itu pula, negara-negara yang bersangkutan akan realis dalam produksi itu akan